Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan dalam beberapa minggu belakangan ini. Memang kita sedang membicarakan hidup yang berkemenangan, dan hari ini kita akan melihat wanita yang berkemenangan. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan, saya berdoa biarlah pada hari ini firman Tuhan akan banyak berbicara khususnya bagi wanita dan bagi para ibu, oma, dan secara umum akan juga bicara bagi kita semua sebagai jemaat Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini kita mau melihat ada satu tokoh di dalam firman Tuhan. Ada satu tokoh di dalam firman Tuhan, seorang wanita yang saya percaya saudara sudah sangat familiar. Dan untuk itu kita mau melihat saudara, yaitu kita mau belajar dari seorang yang namanya Maria Magdalena, atau wanita yang berkemenangan. Nah, sebelum itu saudara, saya mungkin mau dengan cepat saja, kalau kita mendengar namanya ya saudara, Maria Magdalena, apa yang terbesit dalam pikiran saudara? Mungkin bisa jawab cepat aja. Maria Magdalena. Oke, yang mengurapi Tuhan Yesus. Siapa lagi? Maria Magdalena tuh kalau saudara dengar namanya, saudara ingat apa gitu? Ya? Yang di apa Pak tadi katanya? Lepaskan. Oke, yang dilepaskan dari roh jahat ya. Ada lagi saudara? Maria Magdalena. Mungkin ada dari jawaban saudara ada yang saudara ada yang benar memang. Kita di dalam Alkitab memang dari dulu saudara, dari abad mula-mula memang ada beberapa kekeliruan karena nama Maria nih cukup banyak, dan nama Maria pada saat itu menjadi nama favorit. Seperti kalau di Indonesia siapa ya, Wati gitu ya, Tuti gitu. Jadi saat itu nama Maria ini nama yang mungkin bisa dikatakan bukan secara negatif, pasaran lah gitu ya. Nama banyak orang nama Maria. Dan memang jadi banyak tertukar. Saya juga mungkin surprise tidak dengar dari Bapak Ibu Saudara kalau memang wanita yang berzina ya. Tapi sebenarnya Maria Magdalena ini bukan wanita yang berzina itu, kedapatan berzina, bukan itu sebenarnya. Jadi tapi sempat ada momok atau stigma itu dari abad mula-mula. Tapi setelah itu bapak-bapak gereja memberikan koreksi kalau Maria Magdalena ini bukan wanita yang kedapatan berzina. Tapi memang Maria Magdalena ini Maria yang ditolong Tuhan Yesus, di mana dia dilepaskan dari 7 roh jahat. Nah, jadi kita bersyukur, memang juga Maria yang mengurapi Tuhan Yesus juga namanya Maria. Tapi bukan Maria Magdalene ini. Nah, Maria Magdalena ini di Alkitab memang tidak begitu banyak, mungkin di bawah 10 ayat. Tapi Maria Magdalena ini cukup saudara, benar-benar seorang karakter yang cukup kuat di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Kalau murid-murid Tuhan Yesus yang bagian laki-laki ada Petrus ya saudara, yang memang orangnya setia kawan, orangnya memang benar-benar supel gitu, bergerak ini, gurunya mau apa juga dia. Nah, untuk yang murid wanita, Maria Magdalena nih seperti Petrus sebenarnya. Jadi Maria Magdalena ini muncul di kondisi-kondisi atau situasi kehidupan Tuhan Yesus yang cukup penting. Yang pertama, setelah dia dibebaskan dari roh jahat itu, dia di-mention oleh penulis Injil yaitu Matius dan Lukas juga Yohanes. Maria Magdalena ini ada pada saat Tuhan Yesus disalib dan pada saat Tuhan Yesus bangkit. Ya, salah satu wanita yang pertama Tuhan Yesus temukan. Jadi
memang karakter ini cukup kuat walaupun catatan Alkitab tidak begitu banyak, tapi kita mau belajar dari catatan Alkitab walaupun sedikit, kita mau belajar bagaimana wanita yang berkemenangan ini, saudara. Nah, kita mau melihat apa yang dapat kita pelajari dari seorang yang namanya Maria Magdalena. Yang pertama, saudara, kita yang bisa dapat kita pelajari, Maria Magdalena memberi respon kepada Tuhan dengan bertanggung jawab. Kita mau melihat ayatnya di dalam Injil Lukas pasal 8, ayat pertama sampai yang ketiga. Tapi kita mau melihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, pernyataan ini ya saudara, dari 7 roh jahat ini memang ada beberapa penafsiran. Nah, salah satu penafsirannya adalah memang ada Tuhan Yesus melepaskan Maria Magdalena dari ikatan ke-7 roh jahat. Tapi ada juga penafsiran lain bahwa sebelum Maria Magdalena ketemu Tuhan Yesus, rupanya Maria Magdalena ini sudah pergi kiri kanan dan minta didoakan. Dan didoakan beberapa kali, ternyata tidak dapat dilepaskan. Dan sampai yang ke-7 Tuhan Yesus doakan, itu baru lepas. Jadi ada angka 7-nya. Nah, ada 2 penafsir ini yang menurut saya ya baik untuk kita tahu, tapi tidak perlu kita diskusikan, dari 7 roh jahat apa. Tapi firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa Maria Magdalena ini mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara, buat kita semua ya, khususnya para ibu-ibu, oma dan para wanita, dan kita semua juga yang kaum pria, dalam hidup kita saudara, kita memang sering mendapatkan apa yang namanya kebaikan Tuhan. Nah, pada saat Maria Magdalena disembuhkan ini, saya mungkin menyebutnya di dalam beberapa kategori. Yang pertama, Maria Magdalena mendapatkan mujizat. Ya saudara ya, Maria Magdalena mendapatkan mujizat. Mujizat dari Tuhan, dan dia memberikan respon yang bertanggung jawab. Kenapa saya katakan memberikan respon yang bertanggung jawab? Karena setelah itu dia pergi ikut dengan rombongan Tuhan Yesus melayani. Nah, ada banyak kita yang mungkin dapat mujizat, pernah dapat mujizat ya saudara. Mungkin sakit disembuhkan, mungkin lagi ada masalah Tuhan tolong, mungkin macam-macam saudara. Tapi setelah itu adalah tanggung jawab kita untuk memberikan respon. Kalau kita sudah mengalami itu semua, bagaimana sikap kita setelah itu? Nah, kita udah mengalami mujizat, kita juga mengalami mungkin anugerah, ya, kebaikan Tuhan. Kalau dulu kita mungkin sebelum menikah, tapi setelah menikah kita dapat mungkin suami yang baik, saudara. Dengan yang baik dalam arti kata ya saudara, dengan segala kekurangannya. Tapi tetap dia suami yang baik. Dia suami yang baik. Nah, ada banyak wanita yang mungkin ya gimana ya, take it for granted atau lupa bahwa dulu hidupnya dan setelah menikah ini berbeda. Setelah menikah banyak mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, itu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dengan memberikan respon. Ada banyak kita saudara, saya melihat sendiri saudara, bukan ini sekarang kita bicara secara umum ya saudara, bukan hanya perempuan sebagai istri dan lain-lain, tapi secara umum banyak orang-orang udah ngalamin kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan ya. Dulu mungkin di Indonesia sampai ke Amerika, terus lupa gitu. Enggak, kayaknya memang udah pantas aja dong Tuhan berkati saya tuh udah seharusnya otomatis. Enggak begitu saudara. Terus kita nggak memberikan respon kepada Tuhan secara bertanggung jawab, kita malah hidup semau-maunya kita. Nah, ini yang saya
ajak saudara melihat bahwa Maria Magdalena ini seorang wanita yang bertanggung jawab memberikan respon kebaikan kepada Tuhan dengan apa saudara? Dia ikut setelah itu dia ikut rombongan Tuhan Yesus ini menginjil ke desa-desa, ke kota-kota. Nah saudara baca ayat yang ketiga itu ya, dikatakan Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, lalu ada yang namanya Susana, kita mau lihat apakah last name-nya Wijaya, dan ini nama Susana ada di Alkitab juga saudara, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa saudara? Kekayaan mereka. Jadi kita lihat bahwa setelah Maria disembuhkan Tuhan Yesus, ditolong Tuhan Yesus, mendapatkan mujizat, mendapatkan anugerah. Rupanya itu yang membuat dia benar-benar hidupnya berubah ya saudara. Dan merasa bahwa waduh saya udah ngalamin kebaikan Tuhan. Hidup saya udah gak bisa begini, saya harus, kalau saya bisa ngalamin kebaikan Tuhan, orang lain juga mesti harus ngalamin kebaikan Tuhan. Nah inilah saudara, memberikan respon yang bertanggung jawab. Karena saudara masa-masa ini ada banyak orang juga yang secara tidak sadar bahwa mereka mengharapkan kebaikan Tuhan itu terjadi otomatis atau terjadi sudah seharusnya karena mereka pikir Tuhan itu kan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang adalah kasih itu, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha baik dan segala macam sudah seharusnya Tuhan baik. Memang kebaikan Tuhan itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan saudara. Dia bahkan mati pada saat kita berdosa, tapi yang kita mau lihat pada sore ini adalah bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Anak Tuhan yang bisa bertanggung jawab. Nah ini, jadi kita belajar bahwa enggak semua orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan kadang-kadang bisa lupa akan hal ini. Memberikan respon kepada Tuhan dengan bertanggung jawab. Jangan cuma, oh iyalah kan aku juga udah sekolah, udah berhasil, udah gini ya harusnya dapat pasangan atau dapat suami juga yang baik. Ya memang saudara. Tapi bagaimana Tuhan mengorchestrate sampai kita bertemu dengan suami kita, ayah atau opa dari anak dan cucu-cucu kita, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Amin saudara? Juga karena anugerah Tuhan. Nah kita mau melihat bagaimana Maria Magdalena memperoleh apa yang kita sebut itu yaitu wanita yang berkemenangan. Memberikan respon kepada Tuhan dengan bertanggung jawab. Nah dengan bertanggung jawab ini juga saudara, dia tidak tinggal di masa lalu. Dia tidak tinggal di masa lalu. Dia tidak terjebak dan tinggal dengan status sebagai korban. Karena gini ya saudara, kita lihat kan kalaupun ada masa lalu seseorang, mungkin masa lalu Maria Magdalena ini orang yang pernah dirasuk setan dan berbagai penyakit. Dan Alkitab tidak dengan detail menyatakan bahwa apakah dia itu seseorang yang mempunyai masalah dengan psikologi ya saudara, dengan psikologi, dengan dia orangnya trauma atau orangnya punya nerve syndrome yang tidak baik dan segala macam, tapi dia pernah ditolong Tuhan. Nah mungkin ada Maria yang lain yang memang bekas pelacur, Maria yang lain yang memang orang-orang yang hidupnya tidak baik. Namun kita lihat apabila orang sudah dapat anugerah, seharusnya dia tidak tinggal di masa lalunya dia. Dia tidak terus seperti memelihara status dia yang lama nih kan saya korban gitu. Saya korban, saya dulu nih kan karena orang tua saya gini, saya dibuang, saya dikasih tinggal sama orang lain, orang tua saya nggak peduli sama saya dan segala macam dan kita masih terjebak di dalam posisi itu supaya kita bisa mungkin secara tidak sadar mendapatkan belas kasihan orang atau kita mendapatkan sesuatu karena kita punya label sebagai korban. Nah yang Tuhan mau adalah memberikan respon yang bertanggung jawab dan tidak tinggal di masa lalu, harus terus berjalan saudara.
Kalau memang situasimu dulu, pasangan hidupmu tidak setia, atau orang tuamu, keluargamu bukan dari keluarga yang baik dan segala macam, itu dulu dan Tuhan gak melihat dulu. Dan Tuhan melihat kemana kita akan berjalan. Dan Maria Magdalena ini orang yang tidak tinggal di masa lalu dan memang tidak terjebak di dalam status victim. Yang pertama saudara. Nah, sisi yang lain kita juga percaya bahwa ada orang yang memang jadi korban. Ya, ada orang yang mungkin dulu pernah diperkosa, ada orang yang dulu mungkin pernah mengalami pengkhianatan, segala macam, ada orang yang jadi korban. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati. Amin saudara, Tuhan dekat dengan orang-orang itu. Jadi kita juga percaya kalaupun kita pernah jadi yang korban karena jadi victim, kita percaya ada belas kasihan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Kita juga percaya itu saudara. Jadi kita harus melihat kondisi tersebut dengan kacamata firman Tuhan. Jadi jangan terlalu ekstrim ke kanan, terlalu ekstrim ke kiri. Tetapi mari kita melihat bahwa oke, kalau memang kita pernah jadi korban, kita harus berjalan berdiri terus. Jangan mau tinggal di situ. Karena Tuhan juga punya anugerah bagi setiap manusia. Nah saudara, Alkitab tidak pernah memerintahkan setiap perempuan untuk menjadi ibu. Namun demikian Alkitab mengatakan bahwa mereka yang diberkati Allah untuk menjadi seorang ibu harus menerima tanggung jawab itu dengan serius. Membesarkan, menyediakan lingkungan di mana anak bisa merasakan adanya kasih dan lingkungan yang dia bisa tumbuh dengan baik saudara. Dan saudara bisa baca sendiri ayatnya nanti di rumah. Dan kita lihat bahwa di dalam gereja kita puji Tuhan, ada wanita-wanita yang Tuhan tempatkan di sini yang juga bisa memperhatikan kita. Dikatakan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, Titus 2 ayat 4-5. Untuk mengasihi suami dan anak-anaknya hidup bijaksana dan suci, mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Nah ini juga kita melihat bagaimana sosok atau karakter Maria Magdalena ini saudara. Yang pertama tadi kita belajar memberi respon kepada Tuhan dengan bertanggung jawab. Yang kedua, Maria mempunyai hati seorang hamba saudara. Hati seorang hamba yang rela melayani khususnya di dalam keuangan. Nah kita mau melihat hal tersebut ya saudara. Ayat yang pasal 8 ayat 3 dari Lukas. Dikatakan bahwa Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah saudara bicara mengenai melayani, memang kita bisa melayani Tuhan dengan apa saja ya saudara. Dengan tenaga kita, dengan akal budi kita, dengan waktu kita, dengan hidup kita, dan juga dengan uang kita. Dengan finansial ini saudara. Nah kita melihat bahwa hal keuangan ini memang bukan segala-galanya, tapi hal keuangan ini juga bukan hal yang sepele saudara. Karena kalau kita melayani firman Tuhan katakan bahwa apa yang kau tabur kau tuai, ya. Kalau kita menabur benih dari buah mangga, pasti yang akan tumbuh apa saudara? Pohon mangga. Nggak mungkin benih mangga tumbuh pohon rambutan. Karena itu dalam kita melayani Tuhan, kalau kita menaruh keuangan kita, itu area yang nanti juga akan diberkati adalah area finansial kita. Kita nggak bisa kita expect finansial kita juga diberkati, tapi kita nggak memberi sedikit pun dari finansial, kita hanya kasih tenaga dan waktu, tapi mengharap yang itu nggak bisa saudara. Nah kita belajar ini bahwa memang secara dunia orang-orang di mana-mana banyak yang ngurus keuangan perempuan, memang. Ya walaupun yang ngurus pintar mengurus keuangan, tapi harus ada komanya, harus ditambah generous. Karena belum tentu pintar mengurus keuangan, belum tentu generous. Pintar tapi dia pelit ya sama juga bohong saudara. Jadi kita lihat bahwa Maria Magdalena ini memberikan support kepada grupnya Tuhan Yesus, walaupun yang jadi bendahara grup Tuhan Yesus adalah Yudas. Tapi perempuan-perempuan ini memberikan support mereka dari
keuangan mereka, saudara. Nah ini yang harus kita perhatikan bahwa Tuhan berkata, di mana hartamu di situ hatimu. Nah jadi kita, kenapa Tuhan beri perintah yang seperti itu, supaya kita belajar untuk mengerti bahwa ini milik Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Dan ini Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola, bagaimana kita mengelola itu semua. Dan Maria Magdalena ini melayani Tuhan Yesus melalui kekayaannya. Nah bicara mengenai finansial ya saudara, ini memang agak sedikit keluar sedikit tapi ada hubungannya. Lukas menulis tentang Maria di dalam Injil Lukas ini, setelah pasal 8 itu di bawahnya ada ilustrasi mengenai penabur. Kalau saudara lihat ya penabur, benih yang tumbuh itu, nanti ada benih yang tidak dapat tumbuh karena terjerat oleh semak belukar. Nah semak belukar ini Tuhan Yesus katakan adalah tipuan dari kekayaan. Tipuan dari kekayaan. Makanya ini semua bukan kebetulan Lukas menyambung mengenai Maria Magdalena ini. Walaupun ayatnya nih cuma sederhana ya saudara. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. That's it. Tapi kita percaya saudara bahwa setiap kata dalam Alkitab itu selalu punya tujuan, maksud, dan arti. Amin saudara. Alkitab gak pernah pakai kata-kata supaya tambahin kata inilah biar enak didengar gitu. Biar kayaknya lebih bagaimana gitu. Gak pernah kata-kata itu hanya sekedar hiasan atau penambahan, gak ada. Setiap kata itu punya arti. Makanya walaupun cuma ayat yang sedikit ini aja saudara, ini mengandung arti memang yang luas dan menceritakan siapa Maria Magdalena itu di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah saya mungkin agak sedikit ini ya saudara, bicara mengenai finansial. Hampir di semua gereja itu pasti ada komentar lah, hampir di semua gereja. Ada komentar seperti ini, itu gimana sih, masa cuma orang-orang yang ngasih persembahan aja yang didengar? Nah itu komentar kayak begini sangat umum saudara, sangat umum. Nah, saya juga pernah ada yang tanya begitu, masa kan cuma orang-orang yang kasih persembahan yang cuma didengar gitu. Tapi kita semua, termasuk saya juga pernah memberikan jawaban dan kita akan memberikan jawaban, enggak, semua di sini sama. Orang yang memberi, tidak memberi, orang yang kaya dan orang yang biasa aja, kita perlakukan mereka satu derajat, sederajat, sama semua. Itu jawaban yang klasik, yang termasuk saya juga memberikan jawaban seperti itu juga saudara. Tetapi ada seorang hamba Tuhan senior yang saya pernah dengar dia memberikan jawaban saudara ya. Jawabannya seperti ini. Ya kalau orang yang memberi dan minta untuk dia juga bisa punya power atau kuasa, ya salah. Memang salah. Tapi kalau ada orang yang gak kasih tapi mau minta kuasa, itu jauh lebih buruk saudara. Lu udah gak kasih, lu mau minta apa lagi, maksudnya itu lebih buruk lagi. Dua-dua nih salah sebenarnya saudara. Tapi untuk orang yang bertanya, akhirnya kan dia jadi kembali pertanyaannya ke orang itu. Oh iya ya saya juga gitu. Untuk orang yang memberi dan minta untuk ada kuasa, power dan lain-lain, salah memang. Tapi di other hand, orang yang gak kasih nih, mau minta juga itu, ya kebangetan lah. Gitu. Jadi saya lihat, bukannya saya ini ya saudara, tapi inilah kenyataan itu saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Tapi kita lihat bagaimana Maria Magdalena ini berperan begitu rupa di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi dia melayani khususnya di dalam bagian keuangan. Dia sudah disembuhkan, dapat mujizat, dapat anugerah Tuhan. Dia memberikan respon, dia juga ikut melayani. Nah ini juga saudara, di dalam rumah tangga, dalam keluarga, wanita juga punya peran yang sangat penting. Nah kita lihat yang ketiga yang kita bisa belajar dari Maria Magdalena. Dia adalah hamba yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Maria ini orang yang setia. Saya mau ajak saudara lihat catatan dari Matius dulu ya. Kalau dari Matius itu dikatakan bahwa ayat 55 dari pasal 27.
Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Ini pada saat Tuhan Yesus disalib ya saudara. Pada saat Tuhan Yesus disalib. Dan di situ ada banyak perempuan yang mengikut dari jauh. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ayat 56. Di antara mereka terdapat siapa saudara? Maria Magdalena. Ini Matius dia catat, Maria nih sampai Tuhan Yesus disalib masih ngikut. Sampai Markus juga, tapi melihat dari jauh. Nah kita ada hal yang menarik, Yohanes orang murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus mengatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas. Dan siapa saudara? Maria Magdalena. Nama Maria banyak ya saudara. Kalau Matius tadi catat, tadi lihat ya, Matius, Markus semua bilang dari jauh. Dan Yohanes bilang dari dekat. Kok ini dekat salib gitu. Kok beda Pak Sam? Iya. Ini sebenarnya nggak usah harus didebatkan karena yang dibicarakan adalah manusia bukan patung. Kalau patung nggak bisa bergerak. Kalau manusia bisa bergerak. Ini bukan saling berlawanan satu dengan yang lain. Mungkin waktu Markus Matius catat, Maria masih jauh. Tapi lama-lama dekat dengan salib Kristus. Dia bisa jalan dong. Itu sama juga secara alegori ya saudara. Mengikut Tuhan itu selalu ada tantangannya. Amin saudara. Mengikut Tuhan selalu ada tantangannya. Kita dulu mengikut Tuhan jauh. Ya cuma CEO lah. Christmas, Easter, occasion. Jauh ya. Lama-lama Tuhan kita mengalami banyak hal dengan Tuhan. Kita jadi lebih dekat. Kita dekat salib Kristus. Itu saudara. Jadi ini sebenarnya tidak saling berlawanan. Dan hal yang lain ya saudara. Untuk kita melihat secara manusiawi dan di dalam tatanan masyarakat. Biasanya saudara, ini saya jelaskan ini, bukan, memang kadang-kadang ada wanita yang lebih berani dari laki-laki, ya. Tapi juga saya harus memberikan keseimbangan supaya tidak akan terjadi feministik gitu. Jadi waktunya buat perempuan juga bisa jadi lebih hebat dari laki-laki. Iya, tapi firman Tuhan katakan bahwa perempuan, laki itu kepala rumah tangga, nggak bisa. Itu diciptakan memang seperti itu. Nah, untuk supaya menyeimbangkan ini saudara, saya ingin membuka sebuah fakta bahwa di dalam banyak kondisi yang seperti itu di salib Tuhan Yesus ya saudara. Dan di dalam kita hidup, kalau kita lihat kenapa kok yang laki-laki pada kabur. Mana yang laki-laki? Cuma yang perempuan itu ada dekat salib Tuhan Yesus. Jadi kita juga nggak bisa bicara seperti itu saudara. Nah kita lihat bahwa di dalam situasi yang bahaya-bahaya punya ya, kondisi-kondisi yang bahaya, itu yang lebih dulu ditangkap, yang kesempatan untuk lebih banyak dipukul adalah laki-laki. Nggak mungkin perempuan. Mungkin, tapi di dalam banyak kasusnya sedikit sekali. Masa orang mau begini, ini nih perempuannya, ibunya, apa siapanya dipukul, nggak ada. Yang akan selalu dapat pukul laki-laki saudara. Makanya laki-laki banyak kabur. Itu aja kan, sebenarnya simple. Kalau di mana-mana ada apa-apa, orang nggak mungkin pukul perempuan. Ya inilah, les lah, sedikit gitu. Yang dapat tangkap, yang dapat gebuk, yang dapat itu pasti laki-laki. Jadi perempuan bisa dari jauh nyelinep. Orang juga zaman itu kan perempuan second class, nggak dianggap. Orang waktu kemarin kita care group, saya ceritakan bahwa di depan umum itu menurut adat Yahudi, laki-laki nggak boleh bicara di depan umum dengan perempuan. Suami istri nggak bisa bicara di depan umum begitu, harus di kamar hotel. Jadi nggak bisa sembarangan, ini mau gimana gitu nggak. Waktu Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria, dia lagi ngambil air di sumur. Itu waktu murid-murid datang setelah cari makanan, ketemu Tuhan Yesus. Guru, murid-muridnya tuh kaget semua karena
Bukan kaget karena Tuhan Yesus bicara dengan orang Samaria, enggak. Karena ngapain ngomong sama perempuan sih? Itu. Di tempat umum nggak bisa. Dan budaya ini kan sampai masuk di Asia juga, saudara. Kan papa, opa pria tuh jalan paling depan. Yang perempuan, mama semua tuh yang ngikutin aja gitu. Oke sini semua, oke beli itu ambil sini ya. Nggak ada ibu ngomong di depan gitu, nggak. Nanti di kamar hotel ngomong, di dalam rumah, dalam mobil, di mana. Kereta kuda di dalam baru ngomong. Nggak bisa sembarangan begitu-begitu ngomong. Apalagi istri orang atau perempuan siapa ngomong, waduh lebih lagi. Jadi kita lihat bahwa dalam saat itu makanya laki-lakinya pada nggak ada. Karena juga begitu saudara, nanti dapat pukul ya kan, dapat tangkap, dapat pukul lah itu. Sesederhana itu aja. Jadi kita lihat mengikut Tuhan juga ada perjalanannya untuk mengikut Tuhan. Yang dulunya jauh jadi dekat. Tapi Maria ini setia sekali saudara. Dia ikut sama Tuhan Yesus. Nah ini buat para wanita dan ibu-ibu ya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah istri dari masa mudanya ini bukan berarti masa tua ada istri lagi ya saudara. Maksudnya istrinya sekarang ini kan dia cintai dari dia muda gitu. Jadi kita harus mengasihi istri sama seperti kita baru pertama kali ketemu dia lah. Itu dia. Jadi Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Itu dia. Kesetiaan ini saudara. Di dalam dunia ini banyak orang hebat, orang pintar, orang pandai, tapi tidak banyak orang yang setia. Nah itu kita belajar bagaimana Maria Magdalena setia mengikut Tuhan. Kita katakan mengikut Tuhan banyak tantangan. Nah disitulah saudara, Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Bukan seperti apa kita berani berkorban, tetapi dari kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan hal yang besar saudara. Amin. Dari kita setia hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan hal yang besar. Amsal 19 ayat 14 juga, dan Amsal 20 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya langsung aja saudara. Nah yang tadi kita udah lihat ya, yang pertama memberi respon yang baik, yang kedua orang yang punya hati hamba, yang melayani Tuhan Yesus dengan keuangannya dia, ini dia, melayani dengan hati hamba. Yang ketiga juga Maria Magdalena ini hamba yang setia mengikuti Tuhan Yesus, setia mengikuti Tuhan. Yang keempat, hamba yang mendengar suara tuannya. Ini menarik saudara, hamba yang mendengar suara tuannya. Nah kita lihat Yohanes, ayat yang catatan dari Yohanes sekarang yang kita lihat ya saudara. Ini pada waktu Maria datang ke kubur Yesus. Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu berarti Maria itu duduk dekat kubur Yesus dan Maria tuh tahu kuburan itu seperti apa. Jadi dia tahu kepalanya Yesus ada di mana sebenarnya dan kakinya. Karena itu ada catatannya di situ. Malaikat dua, yang satu di bagian kepala, satu bagian kakinya Tuhan Yesus. Tapi mayatnya Tuhan Yesus sudah nggak ada. Nah kata malaikat itu kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ini catatan Yohanes yang mengatakan Yesus berdiri di situ, tapi Maria nggak tahu kalau itu Yesus. Nah tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dalam bahasa Inggris dikatakan Maria pikir dia gardener, saudara. Gitu. Maria pikir dia gardener. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan mengambil dia, katakan supaya aku bisa dapat mengambilnya.
Kata Yesus kepadanya, Maria, berpalinglah, dan berkatanya kepadanya dalam bahasa Ibrani. Nah, nanti saya jelaskan. Hamba yang mendengar suara tuannya, saudara. Nah, ini kita lihat di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Saudara, kita lihat Maria ini, dia menangisi mayatnya Tuhan Yesus yang udah gak ada. Nah, saya mau ajak saudara lihat, yang dia tangisi ini bukan merupakan makhluk hidup. Yang dia tangisi ini udah menjadi sebuah benda. Mayat itu kan benda, saudara. Udah bukan makhluk hidup lagi. Materi, benda. Itu dia. Yang ada di pikiran Maria seperti itu, sehingga dia tidak lagi bisa melihat kalau itu Tuhan Yesus. Jadi tidak dikatakan bahwa ada selubung di matanya Maria, enggak ada. Tapi karena Maria nih pikirannya semua tertutup dengan konsep dirinya sendiri. Saking dia cinta sama Tuhan Yesus, dia mengasihi Tuhan Yesus. Tapi dia mau cari itu mayatnya. Jadi dia punya konsep, dia cuma mau cari mayatnya, barang. Dia mau cari itu aja tuh. Jadi dia lihat bahwa oh ini nih. Nah saudara, di dalam hidup ini saudara, Maria masih ada dalam konsep berpikir lama yang dia tidak mengerti. Kita udah baca Alkitab, kita udah tahu ceritanya, kita udah tahu Tuhan Yesus bangkit. Kan waktu Maria itu kan dia belum tahu, dia belum mengerti kalau ada kebangkitan. Yang dia cari ini mayat layaknya sebuah benda atau materi. Walaupun yang bertanya kepadanya Yesus, ia masih terjebak dalam konsep manusia lama saudara. Nah kita lihat di sini, konsep apa yang saudara miliki di dalam hidup ini? Ada nyanyian sekolah minggu dulu kan gini, apa yang, bukan sekolah minggu mungkin ya, nyanyian kecil-kecil waktu kita dulu kecil. Apa yang dicari orang, uang, iya kan? Kalau pertanyaannya, kalau yang kita cari itu kata apa, yang kita selalu akan dapatkan adalah benda dan materi. Dan orang bisa lihat bahwa yang kita cari akan selalu materi. Karena yang di dalam pikiran kita adalah apa. Ngerti ya saudara? Apa yang dicari orang, uang, apa? Benda. Tapi Tuhan Yesus tanya, siapa? Kalau kita mencari apa dalam hidup ini, yang kita akan selalu dapat adalah tidak ada apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita mencari apa. Tapi kalau kita mencari siapa yang kita cari dalam hidup, maka kita akan menemukan Yesus dan menemukan kehidupan. Amin saudara. Tergantung kita mau cari apa, mau cari siapa. Itu dia. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan. Apanya itu ditambahkan. Karena yang kita cari bukan apa, tapi siapa. Amin saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini bukan benda. Ini bukan materi. Jadi cuma kata siapa itu aja saudara. Makanya setiap kata dalam Alkitab itu selalu punya arti. Perbincangan ini sama Maria, ini Tuhan Yesus langsung memimpin Maria dengan kata, Ibu, mengapa engkau menangis? Langsung dipimpin. Siapa yang engkau cari? Itu dia saudara. Siapa yang engkau cari? Nah kita lihat di sini saudara. Sebelum Maria mendengar Yesus menyebut namanya, ia juga sudah punya masalah dalam mendengar dan dalam melihat. Ini dia. Ini yang senantiasa terjadi ya saudara di dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga nih saudara. Apabila dua suami istri atau dua orang sedang ribut, ya, ribut cekcok. Dua orang ini seperti ada di dalam sebuah balon, dalam pikirannya sendiri. Dia kayak taruhlah kayak balon gini ya, lalu yang dia
Yang dia hanya lakukan adalah ngomong. Ngomong aja, buka gini kan. Dia ngomong. Orang satu juga gitu. Dia cuma ngomong, dan dua orang ini makanya nggak akan, itulah perkelahian selalu terjadi. Karena dua orang ini diselubungi konsep pikirannya. Dia cuma maunya dia ngomong. Dia mau, saya mau kamu ngerti nih saya ngomong apa. Kamu mesti ngerti. Orang yang satu juga begitu. Dua-dua orang ini nggak mau dengar, nggak mau duduk dan buka telinga supaya dengar, lihat. Maksud kamu apa nih? Nah itu. Maria juga begitu, dia nggak bisa dengar, dia nggak tahu. Dari tadi Yesus udah ngomong sama dia. Tapi yang luar biasanya ayat 16 itu saudara, kata Yesus kepadanya, Maria. Nah ini dia saudara ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan, nah ini di dalam yang tadi saya bilang ya, dua orang cekcok ribut itu. Saya baca buku ini bagus nih saudara. Why Men Don't Listen and Why Women Cannot Read Maps. Ini lucu saudara. Jadi ini bagaimana dua orang di dalam perbedaannya berkomunikasi ya. Karena dua orang masih ditutupi konsepnya itu. Ada ini juga lelucon ya. Anak sekolah minggu tanya, teacher, kenapa Moses kok puter-puter di padang gurun 40 tahun? Lalu ada anak perempuan kecil, iya karena Moses gak mau tanya, selalu laki-laki gak mau tanya jalan. Makanya sesat dia 40 tahun katanya. Katanya begitu, waduh kurang lucu juga ya. Ya begitu saudara, why men don't listen. Di dalam masyarakat kan selalu stigmanya tuh apa? Laki-laki gak mau denger. Stigma yang tercipta begitu, tapi udah belakangan ini bukan maksudnya, sebenarnya bukan stigma ini memang seperti itu, tapi sesungguhnya semua manusia, perempuan juga begitu. Tapi stigma yang ini adalah laki-laki tidak mau dengar. Iya Pak Pendeta, suami saya itu gak mau dengar Pak. Udah dibilangin, hati-hati ini lagi pandemik. Dia keluar aja gak mau pakai masker dan segala macam, gak mau denger. Nah itu kan, men don't listen. And women cannot read maps. Nah, dua-dua masih ada konsep di pikirannya itu. Jadi kalau lagi berkelahi, yang satu cuma mau ngomong. Maria juga ngomong kan, aduh saya cari itu mayat Tuhan saya itu, ngomong aja, Tuhan Yesus diam aja. Tapi begitu itu dia katakan di situ ya saudara. Kita selalu cenderung untuk mau bicara, mau didengar tanpa mau untuk mendengar. Nah inilah, ini berlaku buat semua. Jadi selalu cenderung untuk itu. Bicara mau, kamu mesti ngerti nih, saya mau ngomong, kamu sedengar, itu aja. Tapi tidak mau seperti kita mau belajar untuk mendengar. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang mengarahkan pertanyaan kepada Maria, siapa yang engkau cari? Lalu di sini kita lihat saudara, kata Yesus kepadanya, Maria. Nah ini dia. Dia panggil namanya. Yohanes 10 berkata begini ya, ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengar suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut apa saudara? Namanya. Tuhan kita tuh kenal kita, kenal sampai nama kita. Nah kalau Tuhan Yesus panggil Maria, itu cara Tuhan Yesus panggil, gak ada orang yang manggil seperti Tuhan Yesus manggil Maria. Mungkin seperti gini, seperti nama kecil saudara yang cuma papa mama aja yang panggil. Misalnya Tante Icing, Cing. Kalau saya dulu katanya bisa ngomong R, tapi saya nggak bisa ngomong S. Jadi saya kalau ngomong S ngomongnya C. Jadi kalau saya ngomong nama saya selalu bilangnya Cami gitu. Nah kalau ada tiba-tiba ada yang ngomong Cami, itu saya tahu. Nah itu pasti kalau nggak papa mama, om saya yang panggil itu. Nah Elmos juga itu adalah nama baptis, Elisa Moses. Nah baru, oh pikir itu nama Madura. Ya enggak loh saudara, nama Madura.
Nama baptis Elisa Moses. Waktu bikin paspor nggak masuk kepanjangan namanya Pak. Semua jadi tinggal segitu. Nah ini banyak orang pikir udah begini-begini, udah tenang dulu. Makanya jangan ngomong, tanya, dengerin. Wawancara saya lah gitu ya kan. Biar gini jadi bisa tahu dong. Jangan cuma wah ngarang-ngarang cuma begini. Enggak saudara. Jadi gitu. Pada waktu Yesus panggil namanya Maria. Udah dia langsung berpaling dan berkata, Rabuni. Nggak ditulis saat itu, kan nggak ditulis saudara. Saat itu terbukalah mata Maria, nggak ada. Itu pikirannya langsung clear. Orang kalau pikiran clear, orang bisa dengar, orang bisa lihat lebih baik. Amin saudara. Kalau pikiran clear, sama seperti itu. Dari tadi udah diajak ngomong, Tuhan Yesus berdiri aja di situ. Tapi dia sibuk, saya cari mayat Tuhan. Kalau Tuhan kali yang bikin, dia ngelihat Tuhan Yesus kayak tukang kebun. Bayangin saudara, dia lihat Tuhan Yesus kayak tukang gardener, bayangin. Kayak tukang gardener. Nah kita lihat bahwa pas Tuhan Yesus bilang Maria. Wah baru seperti itu saudara. Makanya ayat ini saya suka baca nih. Ia memanggil domba-dombanya, ayat 3 saudara. Masing-masing menurut namanya. Aduh, menurut namanya. Saya belum pernah punya pengalaman near death experience ya saudara. Udah mau mati terus gak jadi mati. Tapi saya mungkin membayangkan ya, orang yang mau Tuhan panggil ya, meninggal gitu. Mungkin dia mulai mendengar ada sukacita surga. Ini orang hidupnya baik ya saudara. Kalau orang jahat dia mulai mendengar suara-suara kuntilanak. Suara-suara neraka ya kan, yang mulai dia dengar. Kok panas gitu ya, you know. Tapi kalau orang dalam Tuhan, orang baik, dia mulai dengar, oh kok ada lagu, lagunya kok bagus amat ya. Nanti begitu tutup mata semua, putus napas, ya kalau kita orang sama Tuhan ya saudara, langsung welcome home Sam. Waduh itulah saudara, sukacita yang gak bisa ditukar dengan segala macam penderitaan kita sekarang. Kalau kita bilang, hidup susah gini, aduh nggak sebanding ya Tuhan. Orang melahirkan aja kan juga 9 bulan, aduh nggak mau punya anak lagi. Ngomong, tahu-tahu anak 11. Nggak mau punya anak. So udah lucu, aduh lucu ya, lupa sakitnya. Ya kan? Sama, kita juga dalam hidup ini saudara. Waktu kita Tuhan panggil itu makanya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang meninggal mereka udah sukacita. Udah bener, aduh ini dia nih aku pulang. Gak ada orang, saya maka kadang-kadang mikir juga ya kalau udah pernah masuk surga. Ya itulah, makanya saya bilang ini keindahannya saudara. Dan memang kita selalu yang jadi pergumulan kita adalah Pak Pendeta bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya itu kan, dengar suara Tuhan. Padahal ini ayat Pasal 10 ayat 4 Yohanes, dia bilang gini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Tuh bayangin, waktu Tuhan itu selamatkan kita saudara, setelah itu Tuhan yang pimpin jalan kita. Ia berjalan di depan kita domba-dombanya. Domba-domba itu mengikuti dia. Nah ini, karena apa saudara? Mereka mengenal suaranya. Jadi yang jadi masalah tuh bukan kitanya. Maksudnya bukan, yang jadi masalahnya itu bukan, kok susah ya dengar suara Tuhan, aduh. Kayak radio, transmitter kita di mobil, di rumah ada radio gitu ya, transmitter. Nggak pernah ada masalah, yang jadi masalah apakah frekuensinya tuh udah pas belum. Nah itu, untuk supaya bisa frekuensi pas, hidup kita juga mesti benar saudara. Kalau hidup kita nggak benar, terang dan gelap kan nggak bisa jadi satu. Kalau hidup kita nggak benar, memang susah dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita hidup benar, dikatakan, itu nggak dibilang gini loh, iya karena mereka dapat mengenal, nggak ada. Nggak dibilang that they can hear his voice, nggak ada. Nggak ada tulisan can atau dapat, nggak ada. Berarti itu terjadi automatically. Ya, saya juga aduh saudara udah baru baca itu, terus seperti ada klik yang kebuka gitu. Padahal sering baca baru sedang ini, iya ya. Orang kok selalu gumulin, gimana sih suara Tuhan gitu. Hidup bener apa? Rajin, maksudnya you harus suka berdoa, spend waktu sama Tuhan.
Tuhan bisa bicara secara audible, Tuhan bicara lewat gardenermu yang sehari-hari, Tuhan bicara lewat cucumu, Tuhan bisa bicara. Dan kita tahu kalau itu Tuhan yang ngomong lewat siapa aja. Itu maksudnya saudara. Masalah kita dengar suara Tuhan mah bagaimana mendengar? Kuncinya ya itu. Karena ayat ini nih udah nyata jelas bahasa Indonesia. Saya nggak perlu kasih lihat bahasa Inggrisnya lagi. Ini bahasa Indonesianya pas sekali saudara. Jadi dikatakan mereka, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya ngikutin karena mereka mengenal. Domba itu kenal suaranya. Waktu kita pergi ke Israel itu ya, saya pernah lihat cuma dari waktu udah lagi naik bus, cuma dari jauh sih. Jadi mungkin kalau Tuhan sayang kita bisa pergi lagi ya saudara. Mau tuh gitu ya, pergi ke lokal, mau lihat gembala tuh kalau itu di situ kayak gimana sih gitu. Kalau dulu di Indonesia waktu di desa ya saya suka lihat. Dia suka gembala tuh suka ngeluarin suara aneh-aneh gitu kayak itu dombanya tahu semua tuh suara dia. Terus katanya, "Mas, coba. Saya cobain bunyi yang dia tiru, saya tiruin dia gitu ya. Dombanya diem aja loh." Kalau itu bapaknya kayak bunyi susah gitu ya saudara. Ini sih nggak kayak begini sebenarnya, tapi susah gitu ya itunya ya. Langsung domba sih nggak bunyi gitu ya, tapi dombanya ngikutin. Jadi kita lihat bahwa ini benar, hamba mendengar suara tuannya. Dan ini terjadi otomatis loh. Nah itu makanya problemnya Maria tuh memang begitu. Orang juga dua yang lagi ribut, wah itu diselubungi itu tuh. Jadi nggak lihat, nggak mau dengar, nggak mau apa. Tapi coba menjadi tenang, buka, coba dengar orang mau ngomong apa. Perhatikan maksudnya apa. Jadi ini saya diberkati sekali, saya sendiri diberkati saudara melihat. Dan mereka mengenal suaranya. Waduh, mereka mengenal suaranya. Mazmur ya 46 ayat 10. Be still and know that I am God. Jadilah tenang dan tahu aku adalah Tuhan. It's in stillness, di dalam ketenanganlah, bukan di dalam kesibukan. That we tune our spiritual ears. Kita bisa menaruh telinga roh kita untuk mendengar suara Tuhan. Suaranya selalu seperti itu saudara, still small voice. Dalam banyak kali, kalau di dalam pergumulan ya pelayanan apa, selalu saya gini-gini. Selalu saya bisa rasa ada suara lain yang bilang nggak perlu bela diri. Nah itu. Nggak perlu ngasih tahu kamu yang benar, nggak perlu itu. Tapi suara selalu kecil saudara. Suara selalu kecil. Nah kalau kita lagi emosi, yang kecil itu lama-lama hilang. Kalau bilang, wah Pak Sam ini ada yang bilang gini, waduh ribut semua gini. Nah ini kan mulai, kalau udah begitu-begitu lama-lama, wah saya kayaknya begini-begini lagi. Aduh Tuhan lagi diem gini. Selalu saya masih bisa dengar itu. Nggak perlu bela-bela diri. Itu selalu. Nggak perlu mau ngasih tahu kamu yang benar. Nggak perlu mau bicara depan orang. Nggak perlu kamu cerita di khotbah nggak begini-gini. Selalu begitu saudara. Tapi saya mesti diem terus. Saya mesti oke, iya Tuhan. Nah bikin seperti itu susah. Bener. Itu mesti tahan diri. Tahan diri ya Tuhan, beri kekuatan lagi Tuhan. Ini rambut udah gak ada, mau bagaimana lagi nih. Tahan diri, itu proses saudara. Tapi saudara kalau latih yang kecil, suara kecil itu lama-lama bisa jadi besar suaranya. Ya kayak saudara kasih makan anjing aja. Anjing yang paling kasih sering makan ya dia paling gemuk. Jadi kasih lihat, oh itu. Tapi bener, suara itu ya saudara, bener. Selalu saya mau, wah ya udah saya diam aja. Ya orang mau bilang apa, ya saya mesti terima fakta bahwa saya nggak bisa nyenangin semua orang dan pasti dalam hidup ini ada orang yang tidak senang, tidak suka, tidak setuju dengan kita, itu wajar. Jadi ya udah, nanti Tuhan yang pimpin jalan saya. Nah dari situ Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu kalau kita nyembah dia dalam roh dan kebenaran, hidup benar, nyembah dia dalam roh dan kebenaran, otomatis bisa dengar suaranya saudara. Bisa dengar. Baca Alkitab,
dengar khotbah, apa aja. Oh iya itu. Jadi kita lihat. Nah yang kelima saudara, hamba yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini Maria waktu disembuhkan Tuhan ya, Maria Magdalena waktu disembuhkan, iblis diusir, didapat mujizat ya, didapat anugerah, ditolong Tuhan. Dan waktu dia ketemu Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit adalah Maria yang lain. Maksudnya Maria yang berubah hidupnya, itu dia. Jadi memang di dalam hidup kita ini harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus saudara. Nah saya mau ajak saudara ini yang terakhir ya saudara ya, lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Nah ini jadi gini ya saudara, jadi waktu Tuhan Yesus bilang Maria lihat, dia baru sadar, baru dia melihat Tuhan Yesus gitu ya. Dia pegang Tuhan Yesus. Nah dia pegang gini, bukannya Tuhan Yesus, jangan sentuh aku, bukan, nggak begitu ya saudara, bukan jangan engkau memegang aku gitu, jangan sentuh aku, nggak gitu. Tapi Maria dengan kasihnya tuh, dia mau pegang Tuhan Yesus, aduh Tuhan jangan pergi lagi deh, Tuhan aja di sini gitu. Jangan lagi seperti Yakub ya saudara, yang waktu dia bergulat ya dengan malaikat Tuhan atau dengan Tuhan, kan sebelum saya nggak mau lepaskan engkau, sebelum engkau memberkati aku gitu kan. Jadi memang saudara, setelah kita bertemu dengan Tuhan, keintiman sama Tuhan itu bukan keintiman yang narsistik gitu. Narsistik artinya Tuhan ini cuma buat gue doang gitu. Begini, nggak boleh dilepas. Jadi bukan sifatnya keintiman dengan Tuhan itu bukan narsistik, tapi sebenarnya keintiman dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat kita itu keluar. Keluar maksudnya memberitakan firman, memberitakan kabar. Saya udah ketemu Tuhan loh. Nah itu. Jadi bukan cuma berdua aja, jadi secluded aja, nggak kemana-mana, nggak apa-apa, cuma begitu aja, nggak gitu loh. Ada orang kan yang terlalu ekstrim ya saudara, jadi maksudnya pergi ke gunung kemana gitu, ya kayak betapa ya sebenarnya. Jadi udah sama Tuhan, udah gitu aja, tapi nggak melakukan yang lain. Itu juga nggak, Tuhan juga nggak mau begitu saudara. Malah di sini Tuhan katakan, janganlah engkau memegang aku. Maksudnya Maria, sebelum aku pergi, dikatakan jangan pegang aku gitu. Kayak misalnya ada gelasnya saya pegang gitu. Nanti mungkin sama Pak Toto, Pak saya mau cuci gelas, nggak boleh, gelasnya nggak boleh cuci, nggak ya, kayak gitu. Saya mau pegang Tuhan Yesus nggak boleh gini, waduh. Nah keintiman dengan Tuhan juga bukan narsistik, bukan hanya eksklusif, cuma kita jadi nggak inget yang lain dan nggak bikin apa-apa, nggak gitu. Nah tapi dikatakan bahwa janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, aku belum pergi. Jadi dikatakan nama Tuhan Yesus, Maria tenang, saya belum pergi. Saya belum pergi kepada Bapa. Yang saya mau, kamu pergi kepada saudara-saudaramu. Dikatakan tuh ayat 17 ya saudara. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Itu. Selalu gereja yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah gereja yang pergi keluar. Enggak gereja yang eksklusif, cuma kita Senin sampai Jumat persekutuan doa apa semua, tapi enggak pernah nolong orang lain, enggak pernah bikin apa-apa, apalagi misi, enggak ada. Cuma buat mereka aja sendiri. Oh ini ada persekutuan, belajar Alkitab, ada yang ulang tahun, begini. Tapi nggak nginget yang lain, nggak nginget bahwa gereja itu ada di dalam komunitas, ada orang lain yang tinggal daerah sini loh. Ada orang yang di gereja ini juga yang bekerja susah, apa segala macam, nggak. Boro-boro itu, mengingat orang-orang yang sedang berkesusahan, orang-orang di India, di Indonesia, di banyak tempat. Nah justru Tuhan mau
bahwa janganlah engkau memegang aku, tapi pergilah. Nah itulah, perjumpaan itu selalu membuat kita pergi untuk memberitakan firman-Nya, saudara. Memberitakan kasih-Nya, karena kita udah, wah ini, kita ketemu sama Tuhan dan kita mau cerita sama orang banyak. Orang lain, aku telah melihat Tuhan. Maria bikin seperti itu. Nah ini yang kita mesti dapat simpan dalam hati kita, saudara. Bahwa Maria Magdalena adalah ini yang tadi ya, seorang wanita yang memberi respon kepada Tuhan dengan bertanggung jawab. Kalau sudah diberkati, ditolong Tuhan, kamu juga mesti hidupnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mesti tahu diri. Yang kedua juga, Maria seorang yang mempunyai hati hamba, rela melayani. Dia melayani, apa yang dia bisa lakukan, dia melayani lewat keuangannya. Hamba yang setia, Maria mengikuti Tuhan Yesus sampai di kayu salib, sampai dikubur, dia ikuti Tuhan Yesus. Kesetiaan, saudara. Maria seperti apa? Hamba yang mendengar. Nah, kita mau belajar, biarlah para wanita belajar untuk menjadi istri, ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, orang yang melayani, mempunyai hati hamba, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang punya hubungan sama Tuhan yang baik, orang yang mendengar, bisa mendengar suara Tuhan lewat kehidupannya. Maria juga hamba yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang membawanya keluar. Nah ini dia, seorang wanita, seorang ibu, seorang oma adalah seorang yang pernah dan harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang akan membawa keluar, maksudnya keluar dari dia punya comfort zone. Keluar dari dia punya, aku nih malu ngomong sama orang, dan ya tentunya dengan jangan jadi orang yang berubah gitu ya saudara. Orang yang ini tiba-tiba jadi berubah karakter, enggak, Tuhan enggak seperti itu. Tetapi keluar dari area comfort zone-nya adalah, cobalah cerita nih. Kalau di Indonesia cerita sama pembantu, cerita sama siapa. Tapi kalau di sini kita bisa cerita sama siapa aja, teman kita yang kita punya waktu pada saat kita tinggal di sini. Jadi seperti itu saudara, yang kita pelajari dari Maria. Maria memberi respon, bertanggung jawab, yang mempunyai hati hamba melayani, setia, mendengar suara Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah kita belajar pada hari ini saudara, dan doa saya biarlah firman Tuhan akan merubah hidup kita, memampukan kita semakin dapat menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Tuhan punya rencana yang indah. Firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Nah hari ini kita akan masuk untuk mendoakan para oma dan para ibu, mama, Happy Mother's Day. Dan karena itu mungkin ibu-ibu bisa berdiri aja di tempatnya. Nah, bisa panggil Ibu Afifa dan Ibu Peggy, iya. Ibu-ibu bisa berdiri aja di tempatnya sambil kita akan bacakan ini ya. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga. Nanti minta Pak Stefano juga bisa mengatur kamera supaya angle-nya bisa Pak Stefano bisa mengatur kamera supaya angle-nya bisa diputar untuk lihat ibu-ibu yang berdiri di tempat. Iya, Amsal, para pelayan Tuhan juga mungkin bisa maju juga sekaligus berdiri, iya. Amsal 31, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Mungkin Ibu Peggy bisa sambil main keyboardnya sedikit. Iya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya.
Langsung ayat 15 saya ini ya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya. Wah, ini juga saudara. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Nah, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Haleluya. Untuk semua ibu-ibu, oma, dan great grandmother. Itu kalau bahasa Indonesia bilangnya apa ya? Oyang ya? Apa? Maco, ya itu dia. Kalau bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia lah ya. Jadi untuk tante-tante, ibu-ibu, oma-oma, dan maco-maco yang sudah punya cicit. Waduh. Atas nama gereja FIC dan keluarga dalam gereja ini kami mau mengucapkan selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day, tepuk tangan saudara. Haleluya, Happy Mother's Day. Selamat semuanya, kita masih tetap berdiri saudara. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kita, nanti kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada hari ini sungguh hari yang penuh dengan sukacita. Terima kasih atas firman-Mu yang dapat kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat tertanam dalam hati dan hidup kami. Menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk semua para ibu, para oma, dan para maco ya Tuhan. Great grandma, semuanya Tuhan Yesus. Dan buat ibu kami sendiri semuanya, Tuhan Kau melihat setiap pribadi yang berdiri dalam ruangan ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah berkat daripada Tuhan turun di atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus diberkatilah Engkau dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, dan penyertaan daripada Roh Kudus. Biarlah hidupmu akan naik dan bukan menjadi turun. Dan biarlah di dalam hidupmu engkau menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan biarlah keturunan-keturunanmu akan menjadi keturunan-keturunan yang berhasil dan yang akan menguasai bumi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah rumah mereka, keluarga-keluarga mereka dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dipenuhi dengan penyertaan Allah, perlindungan Tuhan, dan kuasa Allah dinyatakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat kehidupan mereka, Engkau melihat seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Karena itu kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kehidupan mereka. Selama Tuhan masih menambahkan usia di dalam tahun-tahun hidup mereka, kami berdoa biarlah kekuatan Roh Kudus akan memimpin mereka untuk menikmati tiap-tiap hari yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk opa, mama, untuk oma, untuk maco, untuk semua, untuk kesetiaan mereka, untuk kebaikan, kasih, perhatian, untuk segala sesuatu yang sudah mereka korbankan. Kami percaya jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Apa yang mereka sudah tabur dengan air mata, mereka akan menuai dengan sorak-sorai di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan saudara. Happy Mother's Day. Sekali lagi selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Samuel Gosal. Waktu dan tempat kami persilakan ya. Ada yang warna hijau kayak pasang ya.
Selamat sore saudara-saudara semua. Happy Mother's Day untuk semua tante-tante yang ada di sini pada hari ini dan juga semua untuk ibu-ibu, oma, mama yang menyaksikan firman ini melalui internet atau virtual. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa dari semua yang Pastor Semi baru berikan pada hari ini firman-Nya yang untuk orang-orang yang respond well kepada Tuhan, yang juga menjadi hamba yang baik, yang selalu melayani, menolong orang, menjadi hamba yang setia, yang bisa mendengar suara Tuhan dan juga mempunyai pengalaman atau perjumpaan dengan Tuhan. Kita semua untuk bisa seperti itu, kita semua harus mempunyai relationship yang dekat dengan Tuhan. Saya ada piara beberapa ekor anjing yang anjingnya cinta sekali dengan anak-anak saya, Thomas dan Jason. Dan mendengar suara anak-anak saya itu, saya bisa mendengar dari suara mereka menggonggong kalau mereka tuh lagi very happy. They can hear their favorite guy, which is my children, Thomas dan Jason. Kalau kita nggak mempunyai relationship dengan Tuhan, mana bisa kita bisa mendengar atau tahu kalau itu suara Tuhan? Nggak bisa. Kita hanya bisa mendengar suara Tuhan kalau kita mempunyai relationship yang dekat. Seperti juga saya dengan saudara-saudara semua, saya bisa merem dan Tante Berta bisa bilang, hello sayang. Saya bisa tahu itu Tante Berta. Kalau saya nggak pernah ketemu Tante Berta, nggak pernah berjumpa dengan Tante Berta, nggak mungkin saya bisa tahu itu suaranya. Jadinya relationship itu penting sekali, apalagi dengan Tuhan. Makanya kita semua sebagai umat Kristen dianjurkan untuk berdoa, untuk dekat dengan Tuhan. Karena berdoa adalah satu-satunya komunikasi yang bisa kita lakukan dengan Tuhan. Karena Tuhan mendengar doa kita. Dan dengan itu kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Suatu firman yang luar biasa pada hari ini, saya berdoa supaya saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Dan seperti biasa announcement untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Dan kemarin kita ada care group setiap 2 minggu sekali, hari Sabtu jam 5 sore. Jadinya untuk care group yang berikutnya akan kita adakan 2 minggu yang akan datang. Dan seperti biasanya saudara-saudara, saya juga menganjurkan saudara-saudara untuk ikut di dalam virtual pray kita yang diadakan setiap hari Rabu dan Jumat. Saudara-saudara bisa masuk di dalam pray saudara-saudara pada jam 8 malam hari Rabu dan Jumat. Dan itu juga virtual pray yang kita lakukan bersama-sama serentak pada jam 8 malam hari Rabu dan hari Jumat. Dan seperti biasanya juga saya juga menganjurkan saudara-saudara untuk bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi dan istrinya Peggy, supaya mereka dipakai Tuhan di dalam pelayanan mereka lebih banyak lagi. Mari kita bawa di dalam doa kita masing-masing untuk saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Israel, dan negara Indonesia. Dan ada beberapa negara yang tertimpa bencana dari COVID-19 yang saudara-saudara mungkin dengar dari berita-berita
bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara seperti India, Brazil, dan beberapa negara Eropa yang lainnya. Dan pokok-pokok doa seperti saudara-saudara lihat di screen saudara-saudara, Bapak Gembala Sidang dan sekeluarga, kegiatan dan pelayanan minggu ini pemerintah USA, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Israel. Oke, seperti biasanya saudara-saudara, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Happy Sunday dan kembali Happy Mother's Day everybody. Puji Tuhan saudara, terima kasih Pak Samuel Gosal. Kita mengucap syukur atas nama seluruh gereja FIC. Saya mengucapkan terima kasih atas persembahan, pemberian, ucapan syukur perpuluhan dari Bapak Ibu Saudara yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita juga mengucap syukur atas ibadah hari ini. Dan untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Terima kasih atas saudara-saudara kami yang sudah memberi bagi Tuhan. Kami percaya pengorbanan jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan di dalam ibadah hari Minggu ataupun di dalam care group dan pelayanan-pelayanan Tuhan yang lain. Kami berdoa dari saudara-saudara kami yang mengantar jemput, yang mengurus fellowship dan di dalam praise and worship, musik, multimedia dan segala sesuatu Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami juga berterima kasih atas semua jemaat yang sudah boleh hadir pada hari ini, tante-tante, ibu-ibu yang sudah boleh hadir. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Berta, sekeluarga, Pak Hendra, semuanya ya Tuhan. Berkati juga Pak Teddy, Ibu Leli, anak-anak, cucu-cucu semua, Tante Icing, Ibu Yanti, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat Ibu Esther, Pak Henry, dan anak-anak, cucu-cucu semuanya ya Bapak. Berdoa juga buat Ibu Lina, Pak Leo, Pak Samuel Gosal, Ibu Irene, anak-anak semuanya, Ibu Afifa, Pak Stefano, Pak Toto, semua Tuhan juga God bless, dan Tini, Archer, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu dan istri Peggy juga kami serahkan ke dalam tangan belas kasih hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini, menyerahkan juga jemaat-jemaat yang lain, Tante Sin dan Ibu Meling yang ada di Medford juga kami serahkan, dan jemaat lain yang masih mungkin ada sakit, bermasalah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menerima berkat daripada Tuhan. Berkatilah Engkau, kekasih-kekasih Kristus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, cakap dan setia engkau mengerjakannya. Apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha, bisnismu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan melalui Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan mengurapi kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya saudara. Selamat hari Minggu, Happy Mother's Day, selamat hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.